Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Darin Rosaria dari Universitas Batam. Saya di sini mau menambahkan aja, Bu, dampak dari peraturan yang dibikin oleh Dikti atau dari DPR itu berdampak ke saya. Kenapa? Hak ijazah saya tuh ditahan, jadi saya harus membayar SPP berjalan, Bu. Dan SPP berjalan itu maksimal itu cuma untuk 2 kali ujian. Jadi sekali ujian saya harus menyiapkan duit sekitar 24 juta. Jadi kalau misalnya saya nggak lulus lagi di ujian kedua, ntar mau lanjut ke ujian ketiga, saya harus bayar lagi 24 juta. Dan selain 24 juta itu, saya juga harus mengeluarkan kayak biaya lain, biaya bimbingan itu wajib, di kampus itu 5 juta. Terus untuk tiket pesawat saya di sana gimana, terus untuk tempat tinggal saya juga saya harus mengeluarkan biaya. Sedangkan orang tua saya itu sudah tidak bekerja. Bapak saya itu hanya seorang pensiun, pegawai swasta. Saya berhenti ujian dari 2021, saya terakhir ujian itu karena saya tidak ada biaya lagi untuk membayar SPP berjalan. Jadi saya tidak menolak untuk ujian UKPPD, Bu, tapi saya cuma minta hak saya, ijazah saya, supaya saya tidak dianggap lagi mahasiswa. Soalnya saya juga ngapain saya bayar SPP, Bu, sedangkan saya udah gak ada kuliah sama sekali, tapi kenapa harus ditarik terus SPP saya, sedangkan orang tua saya itu nggak bekerja lagi, Bu. Saya sini udah sering saya mengadu sama DPR, kenapa tidak ada tanggapannya, maksudnya malah undang-undang tuh malah balik lagi ke kesalahan yang pertama. Segitu aja, Bu, maaf, Bu, terima kasih. Oke, baik ya teman-teman. Jadi sebagai Ketua, ya, mau menambahkan lagi, silakan secara singkat. terima kasih Ketua yang saya hormati dan Bu Dewan, Bapak Dewan yang kami hormati. Perkenalkan, saya Sam dari Universitas Muhammadiyah. Di sini saya ingin sedikit menambahkan, mungkin agak sedikit berbelok. Selamat datang untuk Universitas Balikpapan. Luar biasa, Pak Rektor sudah memaparkan begitu baik. Saya sangat mendoakan mudah-mudahan jadi fakultas kedokteran yang terbaik di Indonesia. Tetapi sedikit saya akan cerita, mudah-mudahan Universitas Balikpapan tidak menjadikan kami sapi perah. Kenapa seperti itu? Apa alasan saya bisa bicara begini? Kita disebut sapi perah karena ketika selesai belajar di kedokteran itu, pertama kita akademi kurang lebih kan 3 tahun sampai 4 tahun. Itu keluar yang namanya sarjana kedokteran. Kedua, kita profesi 2 tahun sampai kurang lebih 3 tahun kalau lambat-lambatnya. Nah itu kita jadi kacung di rumah sakit itu, diinjak-injak, artinya siang malam kurang tidur. Tetapi hari ini apa yang kami dapatkan? Ijazah kami ditahan dengan cara seperti itu. Akhirnya kami harus bayar SPP terus. Itu sapi perah. Kenapa kedokteran sekarang universitas, contoh tadi kalau tidak salah Pak Rektor singgung, IAIN atau ITB, harusnya beliau sesuai dengan keahliannya kembangkan itu teknik. Kenapa pengen mendirikan kedokteran? Salah satunya, ini ada kue yang sangat lezat karena profesi kami itu sangat cantik, indah. Contoh tidak usah jauh. Masyarakat sendiri, mantunya apa? Dokter, senang. Dan anaknya kuliahnya pada kedokteran, senang. Kebanggaan tersendiri. Tetapi apa yang kenyataan di pendidikan ini, selama ini kamilah yang dijadikan sapi perah. Harus bayar terus-menerus. Dan ini tidak adil buat kami. Harusnya ketika selesai kedokteran, setelah profesi, berikan ijazah kami. Adapun kami mau praktek, ya ayo. Kami tidak menolak yang namanya uji kom. Lakukan uji kom, tapi hak kami dulu berikan.
Itu kami tidak banyak pengangguran. Mudah-mudahan Pak Rektor Balikpapan ke depan tolong kami bisa seperti seiring merasakan apa yang kami rasakan saat ini. Bahkan Pak Rektor, kalau boleh saya akan daftar jadi dosen di sana, Pak Rektor. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.